Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke soal uji kompetensi bab 3 ya, yang di mix ya. Oke, kita langsung aja mulai dari nomor 1. Jika 1 sendok serbuk seng dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi larutan HCl. Oke, jadi di sini ada tabung gitu ya. Kemudian ini isinya adalah HCl, asam klorida. Kemudian di sini ada jadi ada 1 sendok tabung ya. Nah, di sini tuh isinya adalah Zn ya dalam bentuk serbukan. Kemudian dimasukkan, dituangkan, ternyata terbentuk gelembung gas ya, terjadi reaksi dan pada dasar tabung terasa panas. Nah, di sini reaksi ini dapat digolongkan apa? Ekso atau endo gitu kan pertanyaannya. Oke, di sini berarti si reaksi ini ternyata menghasilkan panas gitu ya. Karena ketika setelah direaksikan, setelah dicemplungkan tuh si seng ke dalam larutan asam, maka suhunya naik nih. Berarti kalau misalkan namanya naik suhunya atau melepas kalor ya, kenapa bisa dibilang melepas kalor? Karena kalau misalkan ini sistemnya dan yang kita ukur adalah si lingkungannya, maka kan otomatis arah kalornya akan ke sini, keluar gitu ya. Sehingga kita bisa bilang exotherm. Jadi jawabannya adalah yang antara A, B, antara A atau B. Karena kalau yang C nggak mungkin ya, karena kalau B, C, D, E, kalau yang C, D sama E itu endotherm. Tapi kalau A sama B itu exotherm. Nah, kita lihat exotherm energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Kalau yang B, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Ya, yang benar adalah yang A ya. Karena apa? Kalau yang B itu jelas salah. Itu pengertian dari endotherm. Jadi sebenarnya ini udah ketahuan sih kalau secara logika ya. Kita tahu nih ini exo. Terus habis itu yang B ini udah fix salah karena alasannya nggak sesuai. Jadi nggak mungkin jawabannya B nih. Nah, kemudian ya kan. Nah, terus juga yang C itu jawabannya nggak mungkin. Kenapa? Karena alasan sama jawaban nggak sesuai. Masa endotherm energinya berpindah dari sistem ke lingkungan, itu kan pengertian dari exotherm kan. Nah, kalau yang D, endotherm energi berpindah dari lingkungan ke sistem, oke. Nah, yang E itu jawabannya nggak mungkin. Karena apa? Nggak mungkin dong, masa kan endotherm energinya tidak berpindah. Energinya itu tetap berpindah gitu ya, cuman dari lingkungan ke sistem ya. Nah, ternyata karena berhubung dia yang kita ukur adalah bagian luarnya, yang kita ukur adalah lingkungannya, jadi lingkungannya nih naik nih. Jadi reaksi ini menyebabkan harusnya awalnya ini jadi naik suhunya. Ya udah berarti exotherm gitu ya. Jadi yang D salah jawabannya karena endotherm ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Entalpi pembentukan standar AgNO3 itu adalah minus 23 kilokalori per mol. Pernyataan ini dapat ditulis. Nah, sebenarnya kalau emang kita fokus ke persamaan ininya, jawabannya nggak ada yang benar. Kenapa? Jawaban yang benar itu adalah, kan kita mau cari AgNO3 ya. Terus kemudian delta H-nya adalah minus delta HF0 ya. Delta HF0-nya adalah minus 23 kilokalori. Nah, di sini membentuknya adalah 1 mol, ya kan? Berarti di sini terdiri dari unsur Ag, kemudian nitrogen, kemudian dengan oksigen. Nah, oksigen sama nitrogen itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi N-nya N2 dan O2. Nah, biasanya kalau oksigen tuh bentuknya gas, ini bentuknya gas, dan perak ini bentuknya padat. Nah, sehingga AgS tambah N2 dalam bentuk gas tambah oksigen dalam bentuk gas membentuk AgNO3 dalam bentuk nggak tahu apa. Nah, cuman kalau kita lihat di sini AgNO3-nya dalam bentuk solid semua ya. Oke. Nah, jawaban yang benar itu harusnya seperti ini, cuman masih ada yang kurang. Kenapa? Karena di sini Ag-nya 1, Ag-nya 1 udah pas. Di sini N-nya 2, di sini 1 N-nya.
berarti ditembak setengah. Kemudian di sini O-nya 3, di sini 2, berarti ditembak 3/2. Nah, permasalahannya adalah jawabannya kan nggak ada nih. Nah, cuman di sini ada delta H-nya bukan delta HF0. Nah, jadi kita pilih jawaban yang mendekati gitu ya. Yaitu adalah karena berhubung, kalau kalian perhatikan nih ya. Nah, jadi sebenarnya udah ketahuan kok jawaban yang benar yang mana. Jawaban yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk pembentukan standar, alias pembentukan itu harus dari unsur-unsurnya. Nah, kalau yang A sama B ini salah, karena dari ion. Nah, kalau yang C itu disalah di sininya, senyawa tuh dia. Terus yang D apalagi? Dua-duanya salah. Kalau yang E, salahnya di NO2-nya. Seperti itu. Nah, karena berhubung ada jawaban yang mirip adalah ini, kan berarti artinya biar nggak ada pecahan ini harus dikali 2 gitu kan. Nah, dikali 2 jadinya 2Ag tambah N2 tambah 3O2 menjadi 2Ag NO3. Ingat kalau kalau persamaan reaksinya dikali 2, delta H-nya ikut dikali 2. Jadinya berapa? Minus 46 kilokalori. Jadi jawabannya yang B gitu. Cuman kalau sesuai aslinya, kalau misalkan berdasarkan aslinya nih ya, nah ini kan cuma dapat ditulis ya, berarti bisa berubah bentuk. Nah, cuman kalau aslinya itu yang atas. Ya, jawaban aslinya itu yang atas. Karena namanya entalpi pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol dari unsur-unsurnya. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 3-nya. Perubahan entalpi reaksi dari delta H seperti ini dapat juga disebut apa? Apakah kalor pembentukan standar? Apakah kalor pembentukan standar H2? Yang mana nih? Ya, sudah jelas nih jawabannya adalah yang A. Ya, kalau misalkan pembentukan standar H2 nggak mungkin. Karena apa? Ini hasilnya adalah C2H6. Seperti itu ya. Kalau penguraian kebalikannya. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Ini sekedar teori aja ya. Tidak perlu menghitung delta H-nya segala macam. Kalian hanya fokus ke kalau ini disebutnya apa sih? Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui delta H pembentukan standar NH3 adalah minus 46 kJ per mol. Entalpi reaksi dari 2 NH3 dalam bentuk gas menjadi ini. Nah, kalau untuk nomor 4, ini karena berhubung ditanya delta H-nya, makanya kalian harus tulis dulu reaksinya gimana. Nah, untuk delta H pembentukan standar NH3, berarti seperti ini nih. Kita butuh jadi NH3. Tapi sebenarnya mau ditulis fase zatnya boleh, enggak juga nggak apa-apa kok ya. Nah, terbentuk dari apa? Ya, pasti N dengan H. Tapi ingat, H ini nggak bisa N sama H nggak bisa berdiri sendiri. Jadinya N2 dan H2. Dan biasanya kalau H2 ini pasti terbentuknya dalam bentuk gas, gitu ya. Nah, karena unsur-unsurnya ini dalam bentuk gas, maka NH3-nya ini dalam bentuk gas. Nah, di mana delta HF0-nya itu adalah minus 46 kJ per mol. Oke, sekarang apakah reaksi ini sudah setara? Tentu belum, ya kan? Kenapa? Karena N2-nya di sini N-nya 2, di sini 1. Jadinya tembak setengah. Kemudian di kanan tuh ada 3, di sini di kiri 2. Berarti tembak 3/2. Atau ditembak 1,5. Nah, dari reaksi ini diminta reaksi yang berkebalikan ya. Jadi diminta adalah 2NH3 dalam bentuk gas menjadi N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas. Nah, supaya mendapatkan seperti ini reaksinya, apa yang harus dilakukan dari persamaan reaksi yang sudah kita dapat? Ya, tentunya adalah dibalik. Nah, ditukar ya. NH3-nya jadi ke kiri, yang ini jadi ke kanan. Kemudian, karena di sini NH3-nya ketukar ya, makanya dibalik.
Terus di sini NH3-nya 1, tapi kita butuhin 2. Makanya dikali 2. Ya udah, karena berhubung ini dikali 2 jadinya seperti ini. Dengan delta H-nya itu pun dikali 2. Dan ingat dibalik. Jadinya harusnya dia min 46 jadi plus 46 jadi positif. Positif berapa? 46 dikali 2. 92 kilojoule per mol. Boleh. Atau kilojoule aja. Nah, jadi kalau mungkin sebenarnya mau tulis kilojoule per mol yang boleh, mau tulis kilojoule aja juga nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah plus 92. Jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Diketahui reaksi berikut ya. Terus dengan delta H-nya adalah min 72 kJ. Nah, ditanya untuk menguraikan 11,2 desimeter kubik gas HBr menjadi H2 dan Br2 diperlukan kalor sebanyak berapa? Oke, ini udah pasti jawabannya plus ya. Di sini plus nih, nggak bakal mungkin minus. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat nih, ini adalah pembentukan ya. Nah, ini pembentukan, bukan pembentukan standar, tapi pembentukan saja. Kenapa? Karena di sini yang dibentuk adalah 2 mol, bukan 1 mol. Oke, berarti kalau kita mau menguraikan, berarti dari reaksi yang nomor 5 ini kita tukar nih. Ya, karena kan kalau kita mau menguraikan berarti dari senyawa jadi unsur-unsurnya. Berarti jadi H2 tambah Br2. Dengan delta H-nya adalah plus 72 kJ. Nah, untuk menguraikan 11,2 desimeter pangkat 3 gas HBr dalam keadaan STP ya. Berarti di sini kita tahu bahwa ini dalam keadaan STP 11,2 liter dalam keadaan STP. Nah, kira-kira berapa sih yang diperlukan? Nah, ini dari sini kita bisa pakai rumus V STP sama dengan N dikali 22,4. Berarti 11,2 sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya adalah 11,2 per 22,4. Berarti berapa tuh kalau 11,2 dibagi 22,4? Harusnya setengah ya. Nah, cuman kita pastikan aja dulu. 22,4 ya, ternyata setengah, 0,5 mol nih. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini, ingat ya, ini 2 mol. 2 mol 72 kJ. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa 2 mol itu butuh 72 kJ. Nah, kalau misalkan 0,5 mol butuh berapa gitu kan? 0,5 mol butuh berapa? Nah, berarti karena berhubung ini dibagi 4 ya kan? 2 dibagi 4 itu kan setengah. Kemudian ini juga harus dibagi 4 dong jadinya. Nah, 72 dibagi 4 berapa? 18 kilojoule. Ya. Jadi jawabannya adalah yang bebek 18 kilojoule. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, cuman untuk nomor 6 ini mungkin akan saya skip ya. Kenapa? Karena jarang banget ya, terkecuali kalau misalkan your teacher a little bit crazy gitu ya. Di antara reaksi berikut yang termasuk reaksi endotherm adalah yang mana? Ini jawabannya adalah yang A. Ya. Dapat dari mana? Nah, jadi gini. Sebenarnya kalau misalkan gitu ya, di sini kita tahu endotherm sama exotherm itu dari mana? Ya, kalau reaksi endotherm itu jelas sekali apa? Yang pertama, delta H-nya bernilai positif, ya kan? Itu adalah reaksi endotherm. Kemudian artinya berarti bukan melepaskan kalor, tapi menyerap kalor. Nah, permasalahannya adalah kita aja juga nggak tahu. Pertama, dari fase Z-nya jadi apa, kita nggak tahu, gitu ya. Nah, kemudian misalkan kemudian besar delta H-nya juga nggak tahu, gitu. Cuman kalau misalkan kita sedikit logik aja gitu ya. Nah, jadi 2H jadi H2, ini istilahnya adalah hanya 2, ada 2 biji, bentuk jadi H2 gitu. Nah, kemudian di sini ada H2SO4 ditambah air. Nah, kalau ini mah cuma tinggal H2SO4 tambah air mah nggak perlu endo sama exo ya. Ya, kalau
asam sulfat dicampur dengan air ya, udah terbentuk larutan gitu. Terus kalau ini CO2 tambah menjadi CO2, ini adalah pembentukan standar dari CO2. Oke, untuk delta H-nya kita lihat dulu. Delta H-nya minus. Minus 393,50 kilojoule. Seperti itu ya. Nah, cuman untuk reaksi pembentukan nggak semuanya minus ya. Ada juga yang plus. Makanya kenapa kalau untuk masalah kayak reaksi-reaksi begini, kalau untuk ekso dan endo kita nggak bisa tentuin kalau nggak ada informasi delta H-nya gitu. Jadi ini mungkin ada informasi yang kurang yang saya dapatkan gitu ya. Cuman yang pasti yang D sama E nggak mungkin ya kan. Yang D nggak mungkin, yang C pun juga nggak mungkin karena delta H-nya minus. Kemudian kalau yang B ini 2H2O dari asam sama basa gitu ya. Ya udah H3O plus tambah OH- ya emang hasilnya seperti ini. Nah, cuman ya tetap aja kita juga nggak tahu ya dapatnya jadi kayak gimana gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, terkecuali misalkan nih ya, kita bilang dua iodin ini adalah dua iodin dalam bentuk solid misalkan. Ini adalah gas. Ini adalah bentuk 2H itu adalah unsur, ini adalah bentuk gas gitu ya. Nah, dari gas menjadi sesuatu yang terpisah itu pasti butuh energi. Nah, kalau ini yang A ini pasti butuh energi, sedangkan kalau yang E kebalikannya, dia ngelepas. Nah, logiknya gitu ya. Jadi jawabannya yang A gitu. Kalau yang B sama C sama D, walaupun mungkin reaksi ekso atau endo, kita wajib tahu delta H-nya berapa. Jadi sebenarnya makanya B, C sama D ini kita abaikan aja karena kita nggak tahu delta H aslinya berapa. Karena kayak pembentukan pun bisa ada plus ada minus kan. Nah seperti itu. Jadi tinggal antara yang masuk akal tuh cuma antara A sama E. Nah untuk 2I mungkin ini kan 2I itu adalah unsur ya. Jadi kayak ibaratkan molekul jadi unsur gitu. Nah molekul jadi unsur. Sedangkan kalau yang bawah unsur jadi molekul. Nah, biasanya kalau untuk mengurai gitu ya dari molekul yang barengan menjadi kepisah pasti itu menyerap atau membutuhkan energi lah gitu ya logiknya gitu ya. Nah, beda dengan pembentukan. Kalau pembentukan itu bisa ada yang plus, bisa ada yang minus gitu. Oke. Jadi untuk nomor 6 mungkin kalian nggak usah terlalu dalemin ya kalau berdasarkan reaksi karena yang penting intinya tuh kalau di termokimia kalian tahu endo sama ekso, terus bedanya apa, terus perhitungan delta H-nya gimana, sama persamaan termokimianya. Udah gitu doang. Jadi nomor 6 ini sebenarnya saya juga sedikit nggak suka ya kalau ketemu soal kayak gini karena ini teoritis yang harus berarti kalian harus cari-cari tambahan lagi gitu. Nah, jadi ibaratkan nomor 6 ini adalah pertanyaan di luar bukan masih di dalam topik cuman udah termasuk di luar yang dibahas secara umum. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Menurut perjanjian, zat yang memiliki entalpi pembentukan standar sama dengan 0 pada 298 Kelvin adalah berapa? Nah, ini juga sama nih, pertanyaan ini saya juga sedikit kurang suka gitu ya. Karena dari kalau kita patokannya, kalau 0 itu harus misalkan unsur, nggak semua unsur itu entalpinya 0. Ya, emang ada beberapa tapi nggak semua. Nah, jadi nomor 7 ini saya juga kurang suka nih pertanyaannya. Nah, cuman dapat gimana bisa jawab? Kalian harus butuh tabel ini. Ya. Kalau kalian perhatikan, Ag dalam bentuk solid bentuknya 0. Ya wajar ya karena unsur. Tapi tidak semua unsur atau molekul unsur itu 0. Oke, contohnya apa? Kalian perhatikan nih ya yang kalau misalkan unsur tapi nggak 0. Nah, tuh. Karbon dalam bentuk diamond itu intan gitu ya. Nah, permata gitu ya. Ternyata delta H-nya ada 1,90. Nggak 0 lagi. Jadi kalau misalkan C yang ini grafit biasanya. Baru 0. Nah, kemudian jadi ini nggak 0 ya. Jadi salah nih ya. Yang A nggak termasuk. Kemudian H2
Nah, H2 itu dibilang 0. H2 dalam bentuk liquid. Nah, kalian harus perhatikan dalam bentuk liquid. Ini enggak 0. Kenapa? Karena H2 liquid ini kalian bisa dapat dari apa? H2 dalam bentuk gas kalian ubah dalam bentuk H2 dalam bentuk liquid. Atau didinginkan jatuhnya. Jadi delta H-nya pasti tidak sama dengan 0. Jadi ini dilewati oleh suatu proses pendinginan biasanya. Ya, jadi ini dari gas nitrogen jadi nitrogen cair gitu. Kemudian Hg dalam bentuk liquid. Nah, Hg dalam bentuk liquid inilah jawabannya benar. Kenapa? Nih, Hg dalam bentuk liquid 0. Terus I2 dalam bentuk liquid. Nah, I2 dalam bentuk liquid pun tidak 0. Kenapa? Karena bisa berubah dari I2 dalam bentuk solid menjadi I2 dalam bentuk liquid. Nah, pasti bisa delta H-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau yang intan sama jadi kalau nggak salah tuh intan jadi grafit atau gimana dah. Intinya pasti kalau intan pasti nggak 0 karena ada lewat prosesnya. Na dalam bentuk liquid ya. Na dalam natrium dalam bentuk liquid. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, ini juga sama. Jadi bisa aja pada ini kan Na dalam bentuk liquid itu ini kalau L itu bukan artinya cair ya. Bukan intinya bentuk cairan benar-benar air ya. Tapi dalam bentuk lelehan kalau kita bilang logam. Nah, ya gimana? Berarti kita tinggal manasin aja logam natriumnya supaya jadi lelehan. Ya, pasti otomatis karena kita butuh panas, pasti delta-nya nggak 0 dong. Nah, jadi jatuhnya tuh seperti itu. Ya, oke. Jadi intinya yang kalau misalkan dalam suatu fasenya, itu kalian harus perhatikan. Jadi nggak semuanya 0. Nah, jadi kalau misalkan yang unsur lagi tapi nggak 0 yang mana ya? Coba. Dari sini, nih, H dalam bentuk gas ya, nggak 0. Tapi kalau H2 dalam bentuk gas 0 karena molekul unsur. Terus ada lagi nggak yang di sini kalau unsur tapi nggak 0? Nih, pemecahan, berarti ini pemecahan molekul O ya, kalau kita bisa bilang. Terus juga di sini nih. Nah, makanya biasanya kalau misalkan kalian ketemu soal tuh pasti reaksinya reaksi umum, jadi nggak perlu reaksi-reaksi khusus nih. Kayak misalkan O dalam bentuk gas ikut reaksi, enggak. Jadi yang kita reaksikan adalah O2 dalam bentuk gas. Nah, terus juga sama nih, sulfur dalam bentuk monoklinik. Ya, kalau yang rombik 0, kalau yang monoklinik 0,3 gitu. Makanya kenapa kalau untuk pertanyaan yang kayak gini nih jarang banget nih ya. Soalnya kalau misalkan ini kalian harus be careful ya, dan harus tahu juga bahwa C intan itu ternyata nggak 0. Terus habis itu kalau H2 dalam bentuk liquid itu bisa didapat dari gas hidrogen dirubah menjadi menjadi nitrogen gitu ya dalam bentuk cairan. Hidrogen cair ya, dari gas hidrogen menjadi hidrogen cair. Nah, itu ada lewat prosesnya. Tapi kalau Hg dalam bentuk liquid, itu emang kalau Hg itu adalah logam yang aslinya emang sebenarnya dalam bentuk liquid gitu loh. Cuman kalau Hg dirubah dalam bentuk solid, dalam bentuk padatan, nah baru itu delta H-nya nggak 0. Jadi Hg dalam bentuk liquid itu emang udah tabiatnya dari sananya begitu ya. Merkuri itu dalam bentuk dalam bentuk lelehan gitu ya. Jadi sebenarnya logam yang kalau pada suhu kamar berbentuk cair itu adalah merkuri gitu ya. Kalian bisa cari kok di YouTube tuh pembahasan merkuri banyak banget ya. Kayak misalkan merkuri terus direaksikan dengan aluminium, apa yang terjadi, itu juga ada reaksinya. Oke. Jadi untuk nomor 7 sebenarnya juga jarang banget ya kalau dibahas secara umum. Terus juga kalau misalkan yang dibahas secara umum tuh yang kayak O2 atau yang kayak I2, jadi yang biasanya 0 lah gitu ya. Soalnya kalau di soal untuk mencari delta H, terus abis itu diketahui delta HF0-nya, itu biasanya dikasih tahu nih kalau yang ada. Kalau yang nggak ada, kayak misalkan mungkin O2, itu kalau nggak dikasih tahu udah pasti fix 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk menaikkan suhu
menaikkan sekian ya suhunya berapa derajat Celcius, 100 gram air diperlukan energi sekian. Nah, di sini karena kita tidak bahas plus minusnya ya, tapi wajar lah namanya diperlukan energi, berarti ini delta H-nya pasti ini plus ya, karena menyerap. Oke, berarti tinggal ini kita tahu bahwa Q-nya adalah 21 kJ ya, 21 kJ. Terus C-nya kalau jenis airnya itu adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Terus massa airnya adalah 100 gram. Di sini ada yang perlu dirubah nggak? Ada ya, Q-nya. Karena di sini kilojoule, di sini dalam bentuk joule, berarti 21 kilojoule harus dirubah dalam bentuk joule. Dikali 1000. Ya, 21 dikali 1000 sama dengan 21.000 joule. Ya udah tinggal jawab. Yang ditanya adalah delta T-nya ya. Jadi delta T-nya tuh berapa sih? Ya udah, Q MC delta T. Berarti 21.000 sama dengan 100 dikali 4,2 dikali delta T. Berarti ini berarti delta T-nya sama dengan 21.000 dibagi 100 dikali 4,2. Coret. Sehingga kita peroleh delta T-nya berapa nih? 210 ya, dibagi 4,2. 210 dibagi 4,2. Salah. 210 dibagi dengan 4,2 itu hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Ini pun juga sama nih. Kalau untuk bahas ke termokimia ini adalah dasarnya banget, kayak menghitung Q-nya itu gimana. Tapi kalau nanti pas di aslinya jarang banget nih ditanya kayak gini gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang untuk nomor 9, diketahui reaksi NaOH gitu ya, ditambah dengan HCl menjadi NaCl tambah H2O. Ini adalah reaksi asam ditambah basa ya, hasilnya garam ditambah air. Dengan delta H seperti ini ya, jadi kita tulis dulu aja. NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl ditambah H2O dengan delta H reaksinya adalah minus 56 kJ. Tapi ternyata kan ini artinya bahasanya gini. 1 mol natrium hidroksida dicampur dengan 1 mol asam klorida menghasilkan 1 mol natrium klorida, terus dihasilkan 1 mol air, delta H-nya segini. Nah, tapi kita nggak tahu nih yang bereaksi berapa. Nah, di sini dikasih tahu. Ternyata awalnya, mula-mulanya sebelum terjadinya reaksi ini, katanya di NaOH ini ada 200 cm kubik dengan konsentrasi 0,5 molar. Gitu ya. Kemudian untuk HCl-nya katanya ada 100 cm kubik dengan konsentrasi 0,25 molar. Nah, dari sini berarti kita kan butuhkan mol. Nah, tapi kita nggak tahu mol yang bereaksi berapa. Ya udah, kita cari dulu mol mula-mulanya dari si NaOH yang 200 cm kubik 0,5 molar. Kebalik ya. 0,5 molar NaOH, biar enak gitu ya, 0,5 molar NaOH 200 cm kubik. Nah, di mana N itu kan sama dengan molar dikali volume gitu ya. Tapi ingat dalam satuan liter. Nah, ini berapa liter nih? Nah, ini 200 dibagi 1000 desimeter kubik sama dengan 0,2 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik kan itu setara dengan liter ya. Jadinya N-nya itu sama dengan 0,5 dikalikan dengan 0,2. Jadinya berapa tuh? Kalau 0,5 dikali dengan 0,2 berapa hasilnya? Jawabannya adalah 0,1 ya. 0,1 mol. Harusnya sih 0,10 ya. 0,1 mol. Nah, kemudian untuk si HCl yang 0,25 molar HCl sebanyak 100 cm kubik. Nah, ini pun juga dirubah nih. Karena kan kita butuhnya dalam bentuk satuan liter. Nah, berarti 100 dibagi 1000 desimeter kubik jadinya 0,1 desimeter kubik.
Ya udah, berarti tinggal kita hitung. N sama dengan molar kali volume. Tapi ingat ya, dalam satuan liter, N-nya sama dengan 0,25 dikalikan dengan 0,1. Berarti berapa tuh? 0,25 dikalikan dengan 0,1. Jawabannya adalah 0,025. 0,025 mol. Seperti itu ya. Nah, di sini berarti kita tulis nih. Seperti biasa ya, stoichiometry MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi setimbang boleh atau sisa boleh ya. Oke. Nah, di mana mula-mulanya katanya di sini 0,1 nih. Terus di sini 0,025. Nah, ini belum terbentuk nih. Nah, ingat yang kita perlukan adalah yang bereaksi saja berapa, bukan hasilnya sisanya berapa. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kita pilih dulu. Di sini jangan lupa ya, kita tentukan reaksi pembatasnya, itu pilih yang kalau dibagi dengan koefisiennya itu hasilnya paling kecil. 0,025 dibagi 1 itu adalah 0,025. Kemudian kalau di sini 0,1 dibagi 1 hasilnya 0,1. Nah, berarti pilih yang paling kecil nih. Nah, yang artinya ini akan habis. Jadi sebenarnya ini enggak 100%. Kalau misalkan ini sama-sama 1, ya kita bisa bilang ini reaksi penetralan. Ya, reaksi penetralan atau reaksi pembentukan garam. Tapi kalau pembentukan garam ya emang benar ya, asam tambah basa, hasilnya adalah garam dengan hasil sampingan air. Oke, berarti kita pilih satunya itu base-nya 0,025. Berarti di sini 0,025. Karena di sini koefisiennya satu-satu semua, maka di sini 0,025, ini 0,025, ini 0,025. Sehingga HCl-nya asamnya habis, masih ada sisa 0,075 mol natrium hidroksida, terbentuklah 0,025 mol garam, natrium klorida, dan terbentuk 0,025 mol air. Ya udah, berarti kita pakai yang berapa? Ya, jelas kita pakai 0,025. Jadi di sini kita punya kesimpulan ya. Kesimpulan seperti ini. Kalau masing-masing 1 mol aja itu adalah min 56 kJ. Kalau 0,025 mol itu berapa kilojoule? Gitu kan? Ya udah, berarti kalau misalkan 1 ke 0,025 itu adalah, kita bisa bikin bahasanya adalah gimana, dikali ya. Jadi ini dikali 0,025, berarti yang sebelah kanan pun juga sama, dikali 0,025. Sekarang kalau kita hitung ya, 56 dikali dengan 0,025, hasilnya adalah 1,4. Nah, karena berhubung sesuai dan tidak dirubah, maka sama-sama minus. Minus berapa? Minus 1,4 kJ. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi, untuk yang 0,025-nya boleh kalian based on ini ya. Boleh based on ini ya, berdasarkan hasil garamnya berapa. Atau kalian boleh juga pakai yang di bagian sininya ya. Boleh pakai di bagian yang sininya boleh. Nih, gitu ya. Karena kan ingat, mol yang digunakan adalah mol yang bereaksi. Jadi makanya lebih prefer saya menggunakan yang di bagian sini aja, 0,025-nya. Tapi kalau misalkan beda gimana nih? Ada yang 0,025, terus ada yang 0,05. Nah, nanti itu juga tergantung soalnya. Karena bisa beda soal, bisa beda begitu. Nah, nanti untuk beda soal lagi, itu beda lagi pengerjaannya ya, walaupun secara konseptualnya sama gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, makanya kenapa di sini saya nggak pakai yang di tengah, nggak pakai yang bereaksi, tapi saya pakai yang pembentukan garamnya aja, karena kan ini gunanya kan untuk membentuk garam gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ternyata ada berdasarkan siklus ya. Siklusnya kalian bisa lihat ya. Dari 2AB menjadi A2B itu adalah delta H1.
Jadi kalau ini kita rinci reaksinya, itu ada yang reaksi pertama adalah 2AB ditambah B menjadi A2B, yang delta H-nya adalah delta H1. Kemudian yang kedua itu ada 2A tambah B itu bisa jadi C tambah 2D dengan delta H-nya adalah delta H2. Kemudian yang ketiga adalah C ditambah 2D menjadi CD2 itu dengan delta H-nya adalah delta H3. Nah, kemudian ditanya dari A2B menjadi CD2 itu delta H-nya gimana? Nah, kalau kalian lihat gambarnya, sebenarnya cukup kok. Ya, kalau udah dikasih tahu siklus seperti ini, kalian nggak perlu terlalu fokus sama persamaan reaksinya. Tinggal tentukan A2B ke CD ini arahnya ke bawah. Tapi ternyata kita nggak bisa langsung ke bawah karena apa? Itu yang kita butuhkan, berapa sih nilainya. Nah, sekarang kita disuruh muter. A2B ini kalau misalkan langsung ke CD2 kan nggak bisa. Harus lewat 2AB. Jadinya dia berlawanan arah nih. Jadi dia berlawanan arah dengan delta H1-nya. Oke, berarti ini adalah min delta H1. Itu. Kemudian dari 2AB ke bawah ke C2D itu ke bawah. Sesuai dengan delta H2. Ya udah, berarti ini plus delta H2. Jadi tetap positif, tidak berubah jadi negatif. Ingat kan kalau delta H itu kalau dibalik reaksinya, dibalik ditukar di exchange, itu tanda delta H-nya berubah. Dari C2D ke CD2, ternyata tetap nih sama-sama ke kanan delta H3. Jadinya plus delta H3. Ya udah, berarti bisa kita katakan bahwa delta HR yang ada di sini itu sama dengan min delta H1 ya. Ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Udah, cari tuh yang jawabannya kayak gitu. Min delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3. Nah, jawabannya yang C. Easy ya kalau bisa berdasarkan siklus, itu tinggal kalian perhatikan arah panahnya gimana. Kalau dibalik, artinya berarti reaksinya ditukar gitu. Nah, kalau misalkan kita mengerjakan dengan reaksi gimana nih? Nah, ada 3 persamaan reaksi. Dan yang kita butuhkan adalah reaksi dari A2B menjadi CD2 itu dengan delta H-nya berapa sih gitu kan. Nah, A2B itu kalau kalian perhatikan ada di reaksi 1. Nah, reaksi satunya itu adalah A2B-nya di kanan, tapi kita butuhkan di kiri. Berarti dibalik. Ya, sesuai dengan di sini ini kebalik. Jadinya yang pertama itu adalah A2B menjadi 2A tambah B dengan delta H-nya adalah minus delta H1. Kemudian untuk yang CD2 itu dapat dari persamaan nomor 3. Sama-sama di kanan nih. Ya udah, berarti persamaan ketiga ini tetap. Persamaan ketiga berarti dari C tambah 2D menjadi CD2 dengan delta H-nya adalah delta H3. Kemudian yang kedua, supaya C2D-nya hilang sama 2A sama B-nya hilang. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ada di kanan, ini ada di kiri. Berarti udah pas dong untuk saling menghilangkan. Ya udah. Jadi 2A ditambah B menjadi C tambah 2D. Dengan delta H-nya karena berhubung nggak ditukar ya persamaan reaksi kedua, jadi nggak usah jadi minus. Ya udah. Berarti kalau kita total nih, ya kita total, kan pasti ada yang saling mencoret nih. C tambah 2D jadi dengan C tambah 2D, kemudian 2A tambah B dengan 2A tambah B. Sehingga menghasilkan adalah A2B menjadi CD2 dengan delta H-nya gimana? Lihat, perhatikan. Min delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3. Sama kan jawabannya dengan berdasarkan gambar? Nah, pasti sama kok. Karena cara baca yang di sini dengan yang di sini pun pasti akan sama, nggak mungkin beda ya. Yang kecuali kalau misalkan kalian bisa ada miss di sini nih, mungkin harusnya 2A tambah B jadi A2B, kalian nulisnya ketukar A2B menjadi 2A tambah B jadinya delta H1 dan masih positif. Nah kalau itu kemungkinan besar ya pasti salah ya. Oke, jadi kalau ada
gambar siklus nggak usah kalian rinci, nggak apa-apa ya. Tinggal lihat aja gambar siklusnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.